Good morning, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program Weekly Devotion bersama saya, Santria Silalahi. Apa kabar anak-anak SMP Talenta Purwakarta, orang tua, saudari-saudara terkasih, dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti program Weekly Devotion. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mari kita awali renungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kita awali Weekly Devotion hari ini dengan lagu pembuka, Betapa Hatiku. Bacaan dari Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 25. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang murid-murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Maka Yesus kepada mereka, "Marilah dan serapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya,
"Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah serapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau hendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan menjulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengandalkan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Maka banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat Yesus, supaya jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ayat emas, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Yohanes 21 ayat 22. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, serta orang tua dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita mendengarkan pengajaran iman agar firman Tuhan yang begitu indah bisa kita tanam dan bertumbuh dalam hidup kita. Berbagai macam kesibukan yang dihadapi oleh masing-masing orang dalam setiap aktivitas kehidupannya, entah yang berhubungan dengan keluarga ataupun pekerjaan. Dengan adanya kesibukan ini, maka orang seringkali lupa akan keadaan di sekitar mereka. Tetapi tidak jarang pula terdapat orang-orang yang hanya sibuk mengurusi urusan dari orang lain dan tidak memperhatikan urusannya sendiri.
Oleh karena orang ini hanya sibuk dengan urusan orang lain, maka urusannya sendiri pun tidak dapat diselesaikan dengan baik, dan hal itu pun merugikan bagi dirinya sendiri. Ketika seseorang mulai mengurusi urusan orang lain, maka akan timbul dalam dirinya perasaan iri dan sikap membanding-bandingkan keadaan dirinya dengan keadaan orang lain. Dalam bacaan ini, Yesus menegur Petrus ketika ia bertanya tentang nasib dari murid yang dikasihi Yesus. Yesus mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah urusan dari Petrus, melainkan urusan dari Yesus sendiri, dan Petrus sendiri harus fokus pada urusan sendiri. Dengan demikian, Yesus mau mengajak setiap orang untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Hendaknya setiap orang mampu mengikuti teladan Yesus yang selalu fokus untuk melakukan kehendak Allah Bapanya, yaitu untuk mewartakan kerajaan Allah. Para murid pun harus fokus pada urusan mereka, yaitu tugas perutusan mereka. Hal demikian dapat dilihat pula dari sikap Paulus. Walaupun ia tertimpa masalah dan penderitaan, Paulus tidak pernah menyerah untuk selalu fokus menjadi saksi Kristus dengan mencintai Allah dan melakukan kehendak-Nya di bawah pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita pun sebagai pengikut Kristus hendaknya selalu fokus pada urusan kita masing-masing. Memang baik ketika kita mau membantu orang lain dalam menyelesaikan urusan mereka, tetapi setidaknya kita juga harus selalu mengutamakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, agar hal tersebut tidak menjadi beban bagi kita pada suatu saat nanti, dan pada akhir hanya akan merugikan diri sendiri. Dengan demikian, kita pun dapat menjadi sama seperti Yohanes, yaitu menjadi murid yang dikasihi. Yesus dengan tiada henti-hentinya menjadi saksi Kristus dan terus mengikuti Dia dalam setiap sisi kehidupan sehari-hari. Karena kasih Yesus berlaku bagi semua orang yang mau mengikuti Dia setulus hati. Anak-anak yang terkasih beserta Bapak Ibu sekalian, marilah kita hening sejenak mempersiapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajarilah dan dampingi kami agar kami dapat melakukan dan fokus akan tugas dan kewajiban kami. Berilah kami roh pengendalian diri untuk bisa peduli kepada sesama dengan tulus, bukan untuk ikut campur akan urusan orang lain. Tuhan, sekarang kami ingin belajar dengan baik untuk mempersiapkan masa depan kami. Kami mohon, terangilah akal budi kami, supaya cepat memahami pelajaran yang kami pelajari. Berilah kami semangat yang tinggi supaya kami dapat belajar dengan rajin dan tekun dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terserat oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar hari ini, supaya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit.
Amin. Marilah kita tutup renungan hari ini dengan lagu Bapa yang Kekal. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang Good morning, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya menggunakan masker dengan benar. God bless us.